Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah mempelajari untuk perkenalan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Untuk materi berikutnya kita akan mempraktekkan tools atau fitur-fitur yang ada di dalam menu tab Home. Oke. Di sini ada beberapa grup. Yang pertama itu ada grup clipboard, lalu ada font, paragraph, style, editing, dan add-ins. Ini mungkin sedikit berbeda nanti dengan tampilan Microsoft Word 2010, 2013, ataupun 2016. Karena kebenaran saya menggunakan Microsoft Word versi 2021. Tools yang akan kita praktekkan yaitu bagian grup clipboard, yaitu face, cut, copy, dan format painter. Oke, di sini saya akan mengetik dulu nih. Saya akan ketik di sini misalkan menyalin teks. Lalu di sini saya ketik memindahkan teks. Oke, misalkan di sini saya tulis ya. Misalkan saya tulisnya itu grup clipboard. Oh ini tools grup clipboard ya. Oke, di sini ada yang namanya face. Tombol ini berguna untuk menempelkan dokumen yang telah dipindahkan atau telah disalin ke dalam tempat yang kita inginkan. Lalu di sini ada cut. Nah, sedangkan untuk cut, tombol ini berfungsi untuk memindahkan dokumen ke dalam tempat yang diinginkan. Lalu di sini ada copy. Copy, tombol ini berguna untuk menyalin dokumen ke dalam tempat yang kita inginkan. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya format painter. Nah, format painter, tombol ini berguna untuk merubah format. Misalkan kita punya format A dan B. Seketika kita mengklik format A dengan tombol tersebut nih, dengan tombol format painter. Kemudian kita mengklik lagi ke format B, maka format B akan berubah menjadi format A. Nah, mungkin biar lebih jelasnya kita praktekkan. Oke, di sini ada menyalin teks. Kalian bisa lihat tools di sini, copy sama cut tidak bisa diklik, belum aktif ya. Jadi untuk mengaktifkan tools yang ada di sini kita harus blok terlebih dahulu teksnya. Oke. Kita blok, lalu kita klik salin. Misalnya kita pilih copy dulu ya. Kita copy. Setelah itu mau kita tempelkan di mana nih? Ya. Kita mau tempelkan di mana nih teks yang sebelumnya udah kita salin. Misalkan saya mau menempelkan di bawah teks memindahkan ya, memindahkan teks di bawahnya. Lalu di sini saya klik face ya, menempelkan teks yang sebelumnya udah kita salin, kita tempelkan di sini. Kita klik face ya. Kalian bisa melakukan menggunakan shortcut. Kalian bisa klik Ctrl+C untuk menyalin ya, atau mengcopy, dan untuk face-nya kalian bisa klik Ctrl+V ya. Sekarang kita akan mempraktekkan yang cut. Nah, kita blok lagi teksnya. Lalu kita pilih cut. Nah, untuk cut nanti teksnya langsung hilang ya. Kita klik cut. Nah, ini hilang karena kita mau memindahkan. Kita mau taruh di mana? Misalkan kita taruh di bawah sini, di bawah teks, di bawah menyalin teks yang kedua ini nih. Lalu kita klik face. Ya. Untuk memindahkan teks kalian bisa tekan Ctrl+X ya. Ctrl+X, lalu kalian bisa tekan Ctrl+V untuk menempelkannya. Nah, ini tools yang ada di grup clipboard. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya format painter. Misalkan saya untuk tool grup clipboard, di sini saya memberikan efek tebal dengan ukuran font 12. Nah, di sini kita akan blok terlebih dahulu, lalu kita klik format painter. Nah, ketika kita klik format painter dan kita mengarahkan ke teks yang lain nih selain tool group clipboard ya, maka akan muncul kuas seperti ini. Nah, kalau kita klik, kita pilih teksnya nih dengan kuas ini, saya blok, maka teks yang bertuliskan memindahkan teks ini akan
meniru gaya yang ada di text tool group clipboard. Nah, dia tebal dan ukuran fontnya juga 12. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan yang ada di grup font. Ini saya nonaktifkan dulu ya tools boldnya. Kita ketik misalkan di sini tool group font. Nah, kita ketik di sini misalkan menebalkan font, kita menebalkan teks nih, memberi efek miring pada teks misalkan, coba memiringkan teks. Lalu di sini kita isi memberi garis bawah pada teks, memberi efek coretan misalkan, coretan pada teks. Oke, kita buat 4 ya. Di sini ada menebalkan teks, memberi efek miring ya, garis miring, yang membuat teksnya menjadi miring, lalu memberi garis bawah pada teks dan memberi efek coretan pada teks. Kalian perhatikan di sini ada yang namanya font. Font ini berguna untuk merubah jenis font teks yang kita inginkan. Misalkan teks kita saat ini Calibri, kita ingin merubah teks tersebut menjadi Times New Roman. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu teksnya yang mau kita rubah jenis fontnya. Misalkan di grup ini ya, tool group font aja, yang ini nggak usah. Kita pilih teksnya, di sini ada banyak teksnya, misalkan kita pilih Times New Roman. Lalu di sini juga ada yang namanya font size. Font size untuk merubah ukuran font teks yang kita inginkan. Jadi kita bisa memperbesar dan memperkecil ukuran fontnya. Misalkan di sini saya akan memperbesar ukuran font yang judul tool group font aja ya. Kita rubah jadi 14. Dan di sampingnya juga ini ada yang namanya increase font size, ini untuk memperbesar, dan di sini juga ada yang namanya decrease font size, ini untuk memperkecil. Lalu di sampingnya di sini ada yang namanya change case. Change case terdiri dari beberapa tools. Nah, kalau kita klik toolsnya, di sini akan muncul lagi nih beberapa tools. Yang pertama ini ada sentence case, lalu lower case, upper case, dan capitalis. Nah, apa sih yang membedakan keempat ini? Misalkan yang kelima juga nih. Untuk yang pertama, ini merubah huruf ya, merubah teks setiap paragraf, huruf pertamanya itu kapital. Misalkan saya blok tool group font, lalu saya pilih yang pertama nih, lihat, maka huruf pertamanya kapital, sedangkan kesininya huruf kecil semua. Dari O sampai ke font, ini huruf kecil semua nih. Lalu saya blok lagi untuk yang ini, saya blok nih. Kita pilih yang kedua. Nah, ini akan merubah teks kita menjadi huruf kecil semua. Nah, ini berubah jadi huruf kecil semua. Nah, sedangkan untuk uppercase ini akan merubah jenis teksnya menjadi kapital semua. Nah, sedangkan yang keempat ini akan merubah jenis teksnya, setiap kata huruf pertamanya itu kapital. Kita pilih yang keempat. Jadi setiap kata huruf pertamanya kapital. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya, perbedaannya. Nah, di sini ada yang namanya clear all formatting, tapi yang ini kita akan praktekkan di akhir, karena clear all formatting ini berfungsi untuk menghapus semua format yang melekat pada sebuah teks. Misalkan kayak ukuran teks, warnanya, jenis teksnya. Bisa dibilang ini nanti kita di akhir ya untuk nyoba tools yang di sini, clear all formatting. Nah, di sini di bagian bawah font ada yang namanya bold untuk menebalkan menebalkan teks ya. Lalu ada italic untuk yang berfungsi untuk membuat teks menjadi miring. Lalu di sini ada underline ya, untuk memberi garis bawah pada teks. Lalu ada strike through nih, berfungsi untuk membuat teks menjadi ada garisnya kayak coretan yang ini nih. Lalu di sini ada yang namanya subscript. Nah, subscript berguna untuk membuat tulisan kecil di bawah teks, sedangkan kalau superscript kebalikannya,
Kalau ini huruf kecilnya di bawah, sedangkan kalau superscript itu di atas. Lalu di sini ada yang namanya text effect untuk ini ya, berguna untuk memberikan efek pada sebuah teks. Lalu di sini ada highlight nih, color, ini untuk memberi warna pada teks ya, atau background untuk teks nih, nanti kita kasih background. Sedangkan di sini ada yang namanya font color, berfungsi untuk memberi warna pada teks. Nah, kita praktekkan satu-satu ya. Yang pertama kita pilih menebalkan teks, saya zoom ya, perbesar biar kelihatan. Misalkan group font ini kita kasih efek tebal, kan bisa tekan tools yang B ini kita klik, atau kan bisa tekan Ctrl LB. Misalkan ini juga kita kasih efek tebal. Nah, di sini kita kasih efek miring ya, biar teksnya itu jadi miring nih. Kita pilih italic atau Ctrl I, lalu kita kasih garis bawah pada teks, kita pilih underline. Kalian bisa tekan Ctrl U untuk shortcutnya. Lalu di sini ada, kita kasih efek coretan nih. Kita akan menambahkan teks lagi, misalkan H2 dan H3. Nah, untuk tools yang ini kita matikan dulu, nah, biar gak ada efek coretnya. Nah, kita blok nomor 2 untuk mempraktekkan yang subscript, yaitu huruf kecil di bawah. Nah, jadinya seperti ini. Dan ini juga superscript, yaitu balikannya, kayak pangkat ya. Jadi H2 nih, H pangkat 3. Nah, di sini ada yang namanya efek. Kita akan memberikan efek pada teks. Misalkan di sini tool group font ya, teks ini ya. Bagian teks ini kita akan kasih efek di sini. Kalian bisa pilih efek mana yang kalian suka. Misalkan saya pilih yang ini. Di sini juga masih banyak pilihannya, ada outline, shadow, dan lain-lain. Kalian bisa kreasikan sendiri. Misalkan saya pilih yang ini. Lalu di sini juga ada yang namanya text highlight. Nah, ini kita akan ngasih background ke area teks yang kita blok ya, yang kita blok down nih. Misalkan saya kita ngeblok menebalkan nih. Kita kasih warna kuning. Nah, yang ini nggak ada backgroundnya, jadi hanya teks yang kita blok aja yang akan ada backgroundnya. Lalu di sini ada font color. Nah, font color ini akan memberikan untuk merubah warna font atau teks. Misalkan saya pilih warna merah nih ya. Ini udah kita praktekkan yang ada di grup font. Selanjutnya kita akan mempraktekkan yang ada di grup paragraf. Di grup paragraf, di sini ada beberapa tools. Yang pertama itu ada bullet ya. Tombol ini berguna untuk memberikan tanda bullet pada sebuah teks. Kita bisa memilih icon mana yang mau kita tambahkan nih untuk bulletnya nih. Lalu di sini ada number. Number ini berguna untuk memberikan penomoran seperti 1, 2, 3 ya, angka, boleh huruf ya, ABC ataupun huruf Romawi. Lalu di sini ada yang namanya multi level list, berfungsi untuk mengatur level format penomoran pada teks. Sedangkan di sampingnya ini ada yang namanya decrease indent. Tombol ini berguna untuk mengurangi Tombol ini berguna untuk mengurangi lekukan indent ya. Mengurangi ya, saya lupa ini untuk mengurangi. Sedangkan yang sebelahnya ini increase indent berguna untuk menambahkan. Kalau ini mengurangi, sedangkan yang ini menambahkan. Lalu di sini ada short. Short ini tombol ini berguna untuk mengurutkan teks dari huruf A sampai Z, dari Z ke A. Begitu juga dengan nomor dari nomor 1 ke 9 dan 9 ke 1. Lalu di sini ada show hide paragraph nih. Ini berguna untuk menampilkan atau menyembunyikan sebuah paragraf pada teks. Lalu di sini ada yang namanya like left, lalu ada center, ada yang namanya like right, dan di sini ada justify. Ini untuk mengatur posisi teks berada di kiri, sedangkan ini di tengah, ini kanan, dan ini rata kiri kanan. Lalu di sini ada juga yang namanya length and paragraph spacing. Tombol ini berguna untuk menampilkan jendela ataupun ukuran spasi yang
kita inginkan. Lalu di sini ada shading. Untuk shading ini berguna untuk menampilkan jenis warna yang akan diberikan pada background text. Nanti ini akan sedikit berbeda ya dengan highlight. Lalu di sini ada border. Border berguna untuk menampilkan format border pada teks seperti top border, left border, right border, dan lain-lain. Oke. Kita praktekkan satu-satu. Kita akan ketik, misalkan di sini saya ketik ya. Lalu tools ininya saya matikan, saya buat lagi di sini tool group paragraph. Oke. Untuk fontnya misalkan saya ganti lagi jadi warna hitam. Kita isi di sini misalkan kita buat yang namanya nama buah ya. Misalkan ada, kita ketik nama buah. Lalu di sini kita ketik juga misalkan ada apel, melon, dan semangka. Oke. Yang pertama kita akan praktekkan yaitu bullet ya, untuk membuat sebuah list. Yang pertama untuk memberikan list kita harus ngeblok dulu teksnya. Nah, kita blok dulu teksnya dari apel sampai ke semangka. Lalu kalian pilih bullet ya, tools bullet. Lalu kalian pilih ikonnya yang mana nih, bebas ya, misalkan yang ini ya. Ataupun kalian bisa memberikan penomoran, kalian bisa klik yang 1, 2, 3 ataupun ABC ataupun huruf Romawi, misalkan 1, 2, 3 ya. Di sini ada multi level list. Untuk mengaktifkan multi level list, kita bisa memberikan sebuah level pada penomoran. Mungkin kalian yang kuliah pernah ngelihat misalkan contohnya bab 1 ya, misalkan 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya multi level list. Yang pertama kita klik, misalkan saya pilih yang 1.1 ini ya. Lalu setelah itu saya pilih list level dan di sini saya klik level 2. Oke, di sini berubah. Yang awalnya 1, 2, 3 sekarang jadi 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, gimana caranya kalau kita pengen merubah jadi 2.1, 2.2 dan 2.3? Kita pilih multi level list, lalu kita pilih yang kedua ini. Setelah itu kita rubah angka 1-nya jadi angka 2. Setelah itu kita oke. Ini untuk merubah nomornya ya, yang awalnya 1.1 jadi 2.1. Setelah itu di sini ada yang namanya decrease dan increase. Ini untuk menambahkan lakukan pada garis indent. Nah, di sini ada yang namanya indent. Nah, mungkin nanti setelah saya menyampaikan materi yang ada di tab menu home, saya akan menyampaikan juga tentang indent ya. Caranya kita klik misalkan yang increase indent dulu. Ini untuk menambahkannya. Kalian bisa lihat ini untuk menambahkan. Untuk menambahkan. Tapi ini kalau kita klik dia justru nambah levelnya ya. Mungkin biar lebih enak ya buat dipraktekkan. Misalkan saya membuka salah satu file ya. Misalkan ini bab 2 ya. Ini contoh laporan prakerin murid-murid saya yang di SMK Globin. Nah, ini misalkan lihat. Di sini ada penomoran A, lalu di sini ada penomoran 1 dan di sini ada isi subjudulnya ya. Nah, gimana caranya biar isi judul ini nih, isi subjudul ini dia sejajar dengan subjudul ini nih. Teksnya dia sejajar. Nah, kita kan nggak mungkin, misalkan ini saya balikan lagi ke awal ya. Kita gak mungkin klik tab di keyboard. Misalkan ini indentnya saya balikan, kalian klik tab kayak gini dan ini klik tab. Nah, ini kan gak mungkin, lama. Nah, disinilah ada peran yang namanya increase indent, sehingga kita akan menambahkan lakukan indent nih. Kita klik misalkan, nah klik 2 kali maka dia sejajar. Dan ini juga sama, kita bisa kurangi dan kita bisa tambahkan jadi sejajar ya. Untuk indentnya jadi sejajar. Ini sangat membantu sekali buat kalian yang punya tugas misalkan bikin makalah di bagian bab 2 ataupun bab 1 latar belakang masalahnya gitu kan, ataupun buat teman-teman yang lagi mengerjakan skripsi. Nah, ini cukup membantu sekali.
saya keluarkan, yang ini saya keluarkan ya. Lalu di sini ada yang namanya untuk mengatur posisi teks, baik itu kiri, tengah, dan kanan, dan rata kiri kanan. Misalkan saya enter lagi. Saya buat di sini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Dan terakhir rata kiri kanan. Nah, misalkan rata kiri kita pilihnya yang left. Ini secara default ini udah di left ya posisinya. Lalu kita kalau untuk tengah kita pilih yang center. Kalian bisa tekan Ctrl E. Sedangkan kalau kiri kita bisa tekan Ctrl R. L ya. Kiri Ctrl L, sedangkan tengah Ctrl R. Sedangkan kalau kanan ya Allah, kalau tengah Ctrl E, sedangkan kalau kanan Ctrl R ya. Ini rata kiri, ini rata tengah, dan ini rata kanan. Left, center, dan right. Sedangkan untuk rata kiri kanan, kalian bisa klik Ctrl J. Kok ini masih di kiri ya? Nah, mungkin lebih enak lagi, saya buka lagi ya filenya, laporan prakiriannya. Misalkan di sini lihat, ini rata kiri. Teks ini gak sejajar dengan yang ada tulisan ini, Indonesia, ataupun yang bawahnya. Ini gak sejajar karena teksnya menjorok ke kiri. Nah, gimana caranya biar teksnya itu rata kiri kanan? Nah, kita pilih yang justify. Nah, jadi teksnya itu jadi rata kiri kanan. Jadi lebih rapi ya. Lalu di sini ada yang namanya line spasi. Ini untuk mengatur jarak spasi. Nah, kita bisa blok terlebih dahulu, lalu kita klik line spasi, kita bisa pilih ya. Dari mulai 1.0 sampai 3.0. Nah, di sini juga ada remove space after. Nah, jadi ini lihat. Ini agak renggang ya, ini. Di tengah-tengah ini renggang. Gimana caranya dia nggak renggang nih? Kita remove nih. Kita remove teksnya, spasinya kita remove nih. Nah, jadi jaraknya berdekatan. Jadi nggak renggang. Misalkan saya pilih 1.5. Oke. Di samping line spasi ya, di samping line spasi di sini ada yang namanya shading. Shading ini berbeda dengan highlight. Kalau highlight ini hanya memberikan background pada teks yang kita blok aja. Nah, gimana caranya kita ngasih background satu baris. Dan ini kita nggak usah ngeblok ya. Kalau shading kita nggak usah ngeblok. Cukup pointernya kita arahkan ke baris teks yang mau kita kasih background. Misalkan saya kasih yang tool group paragraph. Di sini saya pilih warna merah misalkan. Jadi kita nggak usah ngeblok. Nah, kita cukup arahkan pointernya aja di salah satu baris teks yang mau kita kasih background ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya border. Jadi kita akan ngasih garis border ya. Misalkan saya taruh di sini di bagian teks yang tool group clipboard. Kita pengen ada batasannya kayak punya sekat gitu, ada garisnya gitu. Nah, kita bisa pilih yang, karena pointer kita ada di memindahkan teks, kita pengen ngasihnya tuh kan di bawah ya, di bawah memindahkan teks. Berarti kita pilihnya yang bottom, bukan yang top, tapi kita pilih yang bottom. Nah, kalau misalkan pointer kita ada di tool group font, baru kita isinya yang top. Nah, jadi ini ada garis nih. Jadi kita punya garis nih, kayak punya sekat. Di sini juga misalkan kita kasih bottom ya. Nah, sedangkan kalau buat left kita bisa kasih ya. Di sini juga kita bisa ngasih garisnya nih, garis border di bagian kiri. Dan di sini juga misalkan kita mau ngasih garisnya di bagian kanan ya, right. Nah, ataupun kita pengen ngasih ke semuanya nih, kiri kanan atas bawah ada, kita bisa pilih all border kayak ini ya. Ini ada semua jadinya. Bukan all border ya, maaf, tapi kita pilihnya yang ini nih, outside border nih. Jadi ada nih setiap sampingnya, ataupun bisa sih all border juga. Jadi beda ya antara all border dengan outside.
Sedangkan kalau outset itu tengah-tengahnya juga ada garisnya nih. Sedangkan kalau all border di dalamnya juga ada garisnya lagi. Setelah itu kita akan mempraktekkan yang ada di font bagian grup style. Nah, ini untuk style ini berguna untuk menampilkan lebih banyak style pada teks. Selain itu kita juga bisa menentukan style yang digunakan oleh teks. Nah, kalian mungkin tahu ya perbedaan antara heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin kecil angka headingnya maka semakin besar ukuran fontnya. Dan ini juga ada heading 2. Ini biasanya digunakan untuk pemberian judul dan subjudul ya. Misalkan saya buat di sini gini. Pengertian surat. Ini untuk judul, lalu di sini saya pengen kasih subjudul misalkan pengertian surat menurut para ahli. Nah, di sini misalkan kita kasih judul dan di sini kita kasih subjudul. Nah, ini bisa menggunakan style. Dan di sini juga ada banyak pilihannya ya. Kita bisa pilih nih salah satu aja nih. Lalu di sini juga ada kita lanjut ya, yang namanya group editing ya, bagian group editing. Di group editing ini ada namanya find, ini untuk mencari sebuah teks, lalu ada refresh berguna untuk mengganti atau memperbarui ya sebuah teks, lalu ada select ini untuk menyeleksi teks atau objek ya. Misalkan kita klik find, kita cari teks mana yang mau kita cari, misalkan saya ketik melon. Nah, ketika kita enter, dia akan ketemu nih teks melonnya. Nah, sedangkan untuk refresh ini untuk mengganti sebuah teks. Misalkan di sini ada tulisan ya find what ya. Teks mana mungkin yang mau kita ganti. Nah, kita isi teks melon, lalu kita pengen ganti jadi mangga. Ya, misalkan. Lalu kita klik replace. Nah, yang awalnya melon jadi mangga. Ini yang dinamakan refresh. Nah, sedangkan ini ada salah satu fitur yang belum kita gunakan, yaitu ada yang terlewat ya, namanya clear all formatting. Oke. Untuk clear all formatting ini untuk menghapus semua format ya. Jadi format yang ada di sini semuanya akan kehapus. Kita akan balik lagi ke awal kecuali yang highlight. Highlight ini nggak kehapus nih. Dia tetap ada backgroundnya nanti nih. Misalkan kita klik clear all formatting, lihat ini kembali lagi ke awal dan kalian bisa lihat untuk highlight ini tetap ada backgroundnya dan kita harus menghapusnya melalui highlightnya lagi nih. Kita pilih no color. Oke. Kita juga ada yang terlewat di sini, ada short, lalu di sini juga ada head paragraph. Mungkin kalau ini dipraktekannya di pertemuan berikutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.